Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak warahmatullahi Guru. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita masuk bab 4 ya, masalah kejujuran atau pelajaran kejujuran. Kemarin waktu bab 3 kan kita masalah bab akhlak yang mulia. Sekarang kita masuk ke bab tentang kejujuran ya anak-anakku ya. Ya, Pak. Nah, baiklah Siapa? anak-anakku, untuk memulai pelajaran hari ini, silahkan Aditya sebagai ketua kelas memimpin doa ya, supayanya pelajaran ini bisa berkah. Silakan Aditya pimpin doanya. Aditya mana ya? Baik, Pak. Ya, Pak, mari kawan-kawan, sebelum kita memulai belajar, alangkah lebih baiknya mari kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Rahmanirrahim. Maliki Maliki yaumiddin. yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Baik. الضالين آمين. baiklah anak-anakku, alhamdulillah setelah dipimpin doa, mari kita belajar bersama ya anak-anakku. Baiklah anak-anakku, untuk bab kejujuran, arti sebuah kejujuran adalah jujur adalah sikap atau perilaku yang sesuai dengan kenyataan. Jujur berarti mengatakan kebenaran meskipun itu sulit. Jujur juga berarti bertindak sesuai dengan apa yang kita yakini benar. Kejujuran adalah cerminan dari karakter kita. Ketika kita jujur, kita menunjukkan bahwa kita dapat dipercaya dan diandalkan. Ya anak-anakku, untuk kehidupan sehari-hari kita harus jujur ya anak-anakku. Dan yang Ya, Pak. selanjutnya, pentingnya kejujuran dalam kehidupan. Memperoleh kepercayaan orang lain akan lebih mudah percaya pada kita kalau kita selalu jujur. Membangun hubungan baik. Kejujuran adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan kuat. Mencegah konflik itu juga penting untuk kejujuran. Kebohongan seringkali menjadi akar dari segala konflik. Atau pentingnya kejujuran dalam kehidupan adalah menghindari penyesalan. Berbicara jujur akan membuat kita merasa lebih tenang dan damai. Kepercayaan itu seperti kaca. Sekali pecah sulit untuk disatukan kembali. Oleh karena itu, mari kita jaga kepercayaan orang lain dengan selalu berkata jujur ya anak-anakku ya. Ya, Ya, Pak Pak. Guru. Ya, Maulana Malik itu yang jujur, kalau beli gorengan harus beli gorengan yang jujur, kalau ngambil dua jangan bayarnya cuma satu. Gitu ya Malik ya. Adit, Pak. Adit. Saya kemarin ambil 5, ngakunya 1, Pak. Ya, Itu ya itu gak Boleh itu. boleh itu. Itu Saya kurang juga, saya banyak mau ya, Pak. Pak ya? Iya. Rahel, Pak, Rahel. Saya, Pak. Nah, Ambil Kalau ini Rahel kita itu bayar masih 1.000, ekstra, Pak. Pak. bahaya berbohong di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, merusak reputasi kita. Kebohongan dapat merusak reputasi kita di dalam masyarakat, sekolah, ataupun kepada teman-teman. Dan menimbulkan tidak kepercayaan kepada kita. Sulit untuk mendapatkan kembali kepercayaan orang lain setelah berbohong. Jadi, jangan berbohong ya anak-anakku ya. Berbohong itu Ya, Pak. seperti bola salju. Semakin digelindingkan, semakin besar, akhirnya kita akan terjebak dalam
kebohongan kita sendiri. Bapak akan menceritakan kisah seorang penggembala yang berbohong. Didengarkan ya anak-anakku, ini buat pelajaran anak-anakku nanti kalau Ya, sudah Pak. besar. Baik, Pak. Ceritanya itu ada seorang penggembala di hutan. Dia itu sering berbohong. Akhirnya dia tuh berbohong ke masyarakat, minta tolong. Domba saya ada yang dimakan sama serigala. Akhirnya masyarakat pada datang, ternyata bohong. Terus dia berbohong lagi, minta tolong pada masyarakat lagi. Tolong, domba saya dimakan serigala. Akhirnya masyarakat pada datang. Ternyata penggembala itu berbohong lagi sama masyarakat. Dan akhirnya apa? Akhirnya dombanya beneran dimakan sama oleh serigala. Terus pengembala itu minta tolong sama masyarakat. Akhirnya masyarakat kan, paling cuma bohong. Padahal itu dombanya benar-benar dimakan sama serigala. Akhirnya kan pengembala domba itu kan menyesal berbohong. Akhirnya dombanya semua dimakan sama serigala. Akhirnya dombanya menyesal. Gitu. Ya anak-anakku ya, tidak boleh berbohong ya anak-anakku ya. Pak. Ya, Pak. Takut Ya, ya itu si Aditya jangan suka berbohong sama orang tua. Iya, Pak. Ya, sangunya. Dan contoh kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Mengembalikan barang yang ditemukan. Itu Aditya, kalau nemu barang atau uang atau dompet di jalan, dikembalikan ke teman-temannya, jangan buat jajan sendiri. Ya Aditya ya. Ya, baik, Malik, Pak. Malik juga itu kemarin katanya nemu duit 10.000 di kelas. pakai jajan, Ternyata Pak. kemarin. Ya, Saya itu duitnya, saya Pak. disuruh Punya saya, Pak. Duitnya, Pak. Ya nggak boleh ya. Nggak boleh. Itu perbuatan yang dilarang. Mengakui kesalahan adalah kejujuran dalam sehari-hari. Memberitahu kebenaran meskipun itu menyakitkan. Kejujuran tidak hanya tentang kata-kata, tetapi juga tentang tindakan kita sehari-hari. Ya anak-anakku ya, kita setiap hari harus Ya, Pak. jujur. Siap, Pak. Nah, begitu. Yang selanjutnya, kejujuran dalam berbagai aspek kehidupan. Kejujuran dalam sekolahan, mengerjakan tugas sendiri, tidak menyontek. Siapa kemarin yang menyontek? Rachel atau Malik? Aditya, Pak. Atau Adit. Saya, Pak. Saya, Ya, Pak. Pak. Saya kemarin suruh nyontek sama belajar Adit. sendiri malah nyontek gitu, nggak boleh. Nggak belajar, Rahel, Pak. Pak. Nyontek Ya. di Saya, Adit bukan Pak. Pak itu, Pak. Untuk kemarin ke Adit, Pak. Karena nggak tahu ngerjakan, Pak. Saya, Pak. Iya, lain kali nggak boleh ya Rachel ya. Siap, Pak. Siap, Pak. Nah, terus kejujuran dalam pekerjaan. Nanti kalau anak-anakku sudah bekerja, nggak boleh bohong, harus jujur, melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan tidak korupsi. Itu ya anak-anakku ya. Baik, Pak. Kejujuran dalam keluarga, saling terbuka dan tidak berbohong sama bapak, sama ibu, sama kakak, gitu ya, anak-anakku ya. Ya, Pak. Kejujuran harus menjadi bagian dari kehidupan kita, baik di dalam maupun di luar rumah, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, baik sama teman-teman satu kelas, baik sama teman-teman di rumah, harus selalu berbuat jujur ya anak-anakku ya. Nah, untuk Ya, Pak. selanjutnya, menanamkan nilai kejujuran pada diri sendiri. Mulai dari hal kecil, kita berlatih jujur dalam hal-hal yang sepele. Misalnya, bangun harus pagi, itu jangan niatnya bangun pagi, nantinya bangun siang, itu tidak jujur sama diri sendiri. Berani mengakui kesalahan, jangan takut untuk mengakui kesalahan kita. Kita harus
berani bertanggung jawab terhadap kesalahan kita ya anak-anakku ya. Harus berani mengaku Pak. kesalahan. Kalau kita salah di sekolahan maupun di rumah, harus berani mengakui. Menjadi teladan, tunjukkan pada orang lain bahwa kejujuran itu adalah penting. Nah, anak-anakku bisa menjadi teladan di rumah ataupun di sekolahan. Menanamkan nilai kejujuran membutuhkan proses. Mari kita mulai dari diri kita sendiri dan menjadi contoh bagi orang lain. Begitu ya anak-anakku ya. Kita harus selalu jujur ya anak-anakku ya. Siap, Ya, Pak Pak. Guru. Pak Guru. Ya. Kejujuran adalah kunci kebahagiaan. Kejujuran adalah fondasi dari kehidupan yang baik. Kalau kita sering jujur, anak-anakku ya, nanti banyak teman-teman di rumah, banyak teman-teman di sekolah. Dengan berkata jujur, kita akan hidup lebih tenang dan bahagia. Kalau kita sering berkata jujur, kita hidupnya akan tenang, akan tentram, akan bahagia. Tidak gusa-gusu. Ya anak-anakku ya, Iya, mari Pak. kita Siap, Pak bersama-sama Guru. menyebarkan Iya, Pak. kejujuran. Ya, mari kita bersama-sama menyebarkan nilai kejujuran ya anak-anakku ya. Harus selalu Baik, Iya, bersikap Pak. Pak. Siap, jujur. Pak. Nah, jangan tidak jujur, jangan bohong. Kejujuran adalah cahaya yang menerangi hidup kita. Mari kita selalu memilih untuk jujur dalam setiap situasi. Nah, segala sesuatu kita tuh harus jujur ya anak-anakku ya. Jangan tidak jujur. Iya, Ya, Pak. Pak. Guru. Nah, Iya, Pak. anak-anakku untuk pembelajaran bab 4 masalah tentang kejujuran, Bapak Guru cukupkan sekian. Dan anak-anakku bisa mempraktekkan di rumah ataupun di sekolahan ataupun sama teman-teman. Dan semoga ilmu dari Bapak ini bermanfaat buat anak-anakku sekalian. Amin. Amin, Amin. Pak. Dari Amin. kecil sekarang sampai nanti dewasa sampai berumah tangga dan bermasyarakat ya anak-anakku ya. Ya, Pak Ya, Guru. Pak. Iya, Siap, Pak Pak Guru. Guru. Terima kasih, Pak Guru. Ya, Bapak Guru juga terima kasih. Pelajaran Bapak Guru didengarkan sama anak-anakku. Semoga anak-anakku menjadi anak yang soleh solehah ya anak-anakku. Ya, Pak. Amin. Amin ya Buat Allah. keluarga, buat teman-temannya, buat masyarakat, bangsa dan negara ya anak-anakku ya. Bapak doakan semuanya menjadi orang-orang yang hebat-hebat dan orang-orang Amin. yang sukses. Amin. Ya anak-anakku ya. Amin. Ya, Ya Pak udah, Guru. Amin. ya udah untuk menutup pelajaran hari ini silakan Ketua Kelas Aditya memimpin doa supayanya pelajaran ini berkah. Silakan Aditya menutup doa dengan bacaan hamdalah atau baca Al-Fatihah. Ya, Silakan baik Aditya. Guru. Mari kawan-kawan, alhamdulillah pelajaran pada pertemuan kali ini sudah selesai dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Guru bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Dan kita akhiri pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan membacakan Quratul Majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Aditya yang telah menutup pelajaran hari ini. Dan Bapak Guru pamit ya anak-anakku ya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.